Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menurut pemahaman salafus saleh, mana sih sebenarnya pendapat yang paling rajih mengenai apakah makmum harus membaca Al-Fatihah di belakang imam yang bacaannya dijaharkan atau tidak? Baik, para salafus saleh mereka berbeda pendapat tentang masalah ini. Dan memang perbedaan pendapat itu berasal dari mereka. Sampai pun saat ini kita hidup di zaman ini, kita mendapatkan perbedaan pendapat itu. Bila ditanya mana pendapat yang paling rajih di antara keduanya, apakah makmum harus membaca Al-Fatihah di belakang imam yang imamnya membaca dengan keras bacaan, seperti salat salat maghrib, isya, subuh, Jumat, dan salat-salat jahar yang lainnya? Perlu kita ketahui bahwasanya sepakat para ulama, kecuali Abu Hanifah dan sependapat dengannya, dan sepertinya beliau juga sudah rujuk darinya, bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam bagi makmum, ya, dalam salat-salat sirriyah, yaitu salat-salat yang membaca pelan, ya, seperti salat zuhur, asar. Demikian pula di rakaat ketiga dan keempat. Di rakaat ketiga dan keempat di dalam salat-salat jahriyah, ya, seperti salat maghrib, isya dan subuh, Jumat tidak ada ketiga, ya. Nah, ini juga diwajibkan untuk membacanya. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat apakah di dalam salat-salat jahriyah seperti maghrib, isya, subuh, Jumat dan yang lainnya di rakaat 1 dan 2 ketika imam membaca keras, apakah makmum juga membacanya? Disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang berpemahaman salafus saleh. Mereka berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwasanya bacaan imam adalah bacaan makmum dan diwajibkan bagi makmum untuk mendengar, diam dan mendengar. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, wa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka diam dan dengarkan agar kalian dirahmati. Seperti itu. Ya. Kemudian dalil yang lain adalah ketika Nabi SAW membaca, ini dalam hadis, membaca Al-Qur'an, lantas ada sebahagian sahabat yang membaca dengan keras juga. Sehingga Rasulullah SAW mengalami, ya, kerancuan di dalam membaca, ya, terganggu bacaan beliau. Maka setelah sholat Rasulullah bertanya, siapa yang membaca di belakangku? Ya, karena Rasulullah merasa terganggu dengan bacaan tersebut. Lalu Rasulullah melarang mereka untuk membaca. Ya, lalu setelah itu para sahabat tidak membaca. Ya, demikian. Ini dalil yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga berpendapat bahwasanya makmum tidak membaca, karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Seperti itu. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu, pendapat yang kedua, bahwasanya makmum wajib membaca walaupun imam membaca dengan keras. Ya, pada salat maghrib, isya, subuh, Jumat atau yang semisalnya, maka makmum tetap wajib membacanya. Ya. Karena membaca Al-Fatihah adalah rukun. Ya, Al-Fatihah adalah rukun. Yang kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, itu Al-Fatihah. Demikian. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Muslim atau oleh ulama hadis yang lain, ashabus sunan, ya. Yang jelas hadisnya sahih, disebutkan, ya, siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, maka salatnya khidaj.
salatnya khidaj, yaitu ghairu tamam, tidak sempurna. Demikian, tidak sempurna. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini perbedaan pendapat dan masing-masing memiliki dalilnya. Dalam masalah ini, maka perbedaan pendapat ini dimaklumi. Hanya saja, silakan kita memilih salah satu dari pendapat ini. Mana yang paling kuat di antaranya. Dan tentunya dalam hal ini dibutuhkan tarjih, yaitu menguatkan salah satu pendapat karena masing-masing memiliki dalil. Demikian. Maka saya condong kepada pendapat yang kedua yang mengatakan wajib masih membaca. Wajib masih membaca. Demikian. Mengapa demikian? Ya, karena ternyata ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tadi, siapa saja yang salat tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya tidak sempurna, salatnya tidak sempurna. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya oleh salah seorang muridnya dengan mengatakan, ya, bahwasanya redaksinya seperti ini. Ya. Imam membaca, ya. Imam membaca. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'ani fahiya khidajun salasan, ay ghairu tamamin." Siapa saja yang salat dengan sebuah salat yang dia tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca ummul Qur'an yaitu Al-Qur'an padanya, maka salatnya fahiya khidaj. Salatnya khidaj. 3 kali beliau mengatakan begitu, maksudnya adalah ghairu tamam, tidak sempurna. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini hadis riwayat Muslim. Beliau ditanya, ya. Faqila li Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ditanyakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna nakunu wara'al imam." Kita ini di belakang imam. Bagaimana? Jadi seolah-olah pertanyaan ini, imam kita di belakangnya, imam membaca, kan begitu. Seolah-olah ungkapan seperti ini, mereka mengetahui adanya larangan membaca di belakang imam. Ya, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Iqra' biha fi nafsika." Baca Al-Fatihah itu pada dirimu, maksudnya pelan. Ya. Itu membaca pada diri kita, bukan dikeraskan. Karena kasus di mana Rasulullah SAW melarang untuk membaca, itu adalah bacaan yang terdengar oleh imam, artinya keras, sampai mengganggu bacaan imam. Ketika disebutkan dalam hadis itu, para sahabat tidak membaca, bisa dipahami maksudnya adalah mereka membaca dalam diri mereka, bukan keras. Karena yang dilarang adalah mengganggu imam, artinya dengan keras. Wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang kuat bagi saya. Dan saya condong kepada pendapat ini, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala.